Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Argia Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas rangkuman mata kuliah Informasi Sistem Government. Bab 4. Sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi memiliki konsep organisasi yang membutuhkan sistem besar yang terpadu dan saling terintegrasi dengan lainnya, dan perusahaan atau instansi pusat memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur strategis bisnis pada kantor-kantor cabang lain, membuat keputusan terkait dengan jenis sistem, dan unit teknologinya berada di perusahaan pusat, serta computing power diletakkan di perusahaan pusat. Desentralisasi memiliki karakteristik yang memberikan kewenangan kepada unit bisnis untuk mengembangkan aplikasi, namun harus sesuai dengan kerangka strategis dari kesepakatan bersama seluruh unit bisnis perusahaan. Perangkat terkait arsitektur, spesifikasi data, aplikasi, dan lain-lain dikembangkan berdasarkan konsensus dan negosiasi bersama dari perwakilan masing-masing unit bisnis, dan setiap pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama melalui forum resmi, serta dibentuk tim spesialis teknologi informasi sebagai penasehat untuk melayani kebutuhan stakeholder dan user yang ada di dalam perusahaan. Bab 5. Struktur organisasi infrastruktur kelas dunia. Di bab 5 ini menjelaskan mengenai peranan infrastruktur yang baik dan berkualitas dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mengalahkan para pesaing bisnisnya di era globalisasi yang dewasa ini. Berdasarkan riset jumlah pakar teknologi informasi, ada 12 isu utama terkait dengan infrastruktur manajemen teknologi informasi, yaitu the organization structure, lack of an enterprise-wide change management process, lack of an effective problem management process, lack of production acceptance process, lack of metric, lack of a proper curriculum to transition or mentor staff, communication is worse than ever before, no fully implementing system management tools, lack of senior technical resource, lack of process to market or sell and benchmark IT service, lack of service level between operational support and application development, and also between IT and its customer, and recruiting or retaining technical resource. Bab 6. Manajemen dan Governance Teknologi Informasi. IT Management adalah perusahaan yang mengelola sumber daya teknologi, yaitu piranti keras, jaringan infrastruktur, piranti lunak, basis data, piranti informasi, fasilitas sarana dan prasarana pendukung atau data center, server room, backup system, dan lain-lain. Manusia atau pengguna, penyelenggara, penerap, dan manajemen. IT Governance adalah perusahaan yang menetapkan proses atau aktivitas yang dimilikinya dengan struktur organisasi yang ada, sehingga dalam konteks pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban terhadap berbagai kegiatan menjadi jelas bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Bab 7. Perencanaan dan pengaturan teknologi informasi. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan TI di sebuah institusi. Pimpinan institusi harus memiliki pemahaman yang lengkap dan jelas mengenai perlunya memiliki dokumen rencana strategis mengembangkan TI yang dijadikan sebagai panduan seluruh pemangku kepentingan di dalam rangka mengembangkan sistem dan TI yang dibutuhkan. Rencana strategis pengembangan TI harus mempunyai keseimbangan manfaat dan risiko yang harus senantiasa menjadi pertimbangan khusus, dan rencana yang dikembangkan harus realistik. Bab 8. Pengadaan dan penerapan teknologi informasi. Menentukan solusi teknologi. Untuk menentukan solusi yang tepat harus memperhatikan sejumlah aspek mendasar seperti perhitungan cost-benefit, analisa risiko, ekspektasi pemangku kepentingan, kompleksitas arsitektur, dan lain-lain. Menerapkan software seperti pembuatan program aplikasi untuk bisnis, memelihara infrastruktur TI, menerapkan dan mengoperasikan sistem TI seperti pada implementasinya. Para pengguna atau user yang akan memakai, menerapkan atau mengoperasikan teknologi yang tersedia di organisasi atau perusahaan, mengadakan sumber daya teknologi lainnya. Jadi pada sumber daya teknologi organisasi harus memiliki prosedur baku dalam usahanya untuk mengadakan seluruh komponen kebutuhan TI tersebut. Sekian materi
yang dapat saya paparkan. Bila ada salah kata atau kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.